di istana. Belum tahu isi pertemuannya, feeling saya pasti positif karena sudah dipanggil. Maksudnya mungkin positif di resapel. PKS tepis koalisi perubahan, bubar, tim kecil Anies reguler bertemu. Ya, tapi hasilnya mana kan gitu pertanyaannya. Sufmi Dasko mengunggah dengan caption menunggu koalisi perubahan kebangkitan Indonesia Raya. ini yang menarik teman-teman. Nasdem ini masih berpeluang gabung ke Gerindra PKB. Karena apa? Karena Nasdem itu belum mempunyai koalisi, walaupun hari ini digadang-gadang akan membuat koalisi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini, dan selamat datang kembali di channel catatan isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Sahabat catatan isu, terima kasih sudah setia kepada channel ini, dan untuk yang baru silahkan klik dulu tombol subscribe-nya untuk support terus channel ini dan mendapatkan berita-berita terupdate soal politik yang terjadi di tanah air kita. Dan berita yang hari ini yang akan kita perbincangkan ada dua, yaitu soal kegiatan kemarin Nasdem bertemu dengan PKB, bertemu dengan Gerindra di sekbernya. Di hari kemarin itu ada dua kegiatan yang cukup penting yang dilakukan oleh Partai Nasdem selain berkunjung ke sekber, yaitu pertemuan antara Presiden Jokowi dan Surya Paloh. Ternyata setelah kegiatan sekber tersebut, sorenya Jokowi memanggil Surya Paloh. Ada apa gerangan? Kenapa Jokowi memanggil Surya Paloh? Belakangan ini kan santer sekali soal isu reshuffle. Bahkan Ketua DPP PDIP Saiful Jarod itu mengungkapkan bahwa harus mengevaluasi dua menteri yang ada di Nasdem. Apakah ini membicarakan soal reshuffle? Kita langsung baca saja beritanya. Berita pertama dari Detik News. Di sini ada dengan judul Nasdem ungkap arahan Surya Paloh usai bertemu Jokowi di istana kemarin. Ini tidak mendapatkan perhatian banyak sebetulnya pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh, tapi kita akan bahas sedikit. Ketua Umum Surya Paloh dikabarkan bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara kemarin sore. Ketua DPP Nasdem Charles Meikiansah mengungkapkan arahan Paloh usai bertemu dengan Jokowi. Nih katanya nih, ya kalau dibilang mendadak sebenarnya enggak juga ya, karena itu udah beberapa hari ini lagi cari waktu yang tepat. Kemarin waktu yang ada, baik Surya Paloh sebagai ketum Partai Nasdem dengan Presiden Jokowi, ini kata Charles. Saya pikir kalau dua tokoh bangsa ini ketemu, Presiden dengan Bapak bangsa, salah satunya dalam hal ini Surya Paloh, saya pikir akan banyak sekali yang dibicarakan antara mereka berdua. Tapi inti pembicaraannya ya karena mereka empat mata, saya pikir lebih elok mereka berdua ya. Maksudnya mungkin lebih elok Jokowi ataupun Surya Paloh yang ngomong kepada publik. Ya kami juga sudah beberapa hal memang beliau sampaikan. Ya pertemuan ya pastilah ini masalah-masalah terkini dari kebangsaan. Pastilah jadi pembahasan tokoh kedua ini. Dan saya pikir ini wajar banget dilakukan Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh. Surya Paloh temui Jokowi di istana. Kalau kata Wakil Ketua Komisi 3 ini Sahroni bilang bahwa pertemuan tersebut itu mendadak di istana. Belum tahu isi pertemuannya, feeling saya pasti positif karena sudah dipanggil. Maksudnya mungkin positif di resapel. Enggak ya. Nah kayaknya kalau misalkan pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi di istana, kalau saya mengartikan sebagai bahasa politis, ini bentuk pertanyaan dari Jokowi kepada Surya Paloh terkait komitmen mungkin yang sudah dibangun selama ini. Beredar kabar soal Surya Paloh yang keluar dari pemerintahan, terus juga beredar kabar pasca menaikkan Anies Baswedan. Ini menimbulkan perspektif bahwa Nasdem ini sudah menjadi oposisi.
Nah, mungkin di dalam pertemuan tersebut membahas dan ingin menanyakan kepada Surya Paloh, menegaskan komitmen dari Nasdem ini. Dan kalau kita masih ingat, kemarin itu ada pertemuan antara Surya Paloh dan Luhut Binsar Panjaitan. Saya yakin juga di dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan soal sikap Nasdem kepada Presiden Jokowi. Karena apa? Karena setelah pertemuan tersebut, ketika Surya Paloh pulang ke Indonesia, itu ada pertemuan antara elit-elit besar dan termasuk menteri-menterinya yang menyatakan sikap bahwa masih mendukung pemerintahan Jokowi sampai tahun 2024. Nah, ini bentuk komitmen Surya Paloh kepada Presiden Jokowi. Dan tentu saja hari ini ataupun kemarin pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh ini bentuk penegasan Surya Paloh bahwa masih mendukung Jokowi sebagai presiden. Bicara soal Anies Baswedan, mungkin ini adalah hal lain. Itu yang saya tangkap dari pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Dan apabila ini menjadi permakluman oleh Jokowi, maka bukan hal yang tidak mungkin Nasdem ini dipertahankan ketiga menterinya sampai akhir jabatan Jokowi. Ini sangat mungkin terjadi. Kalaupun diresapel, mungkin tetap akan diganti oleh menteri yang dari kader Nasdemnya. Terus juga ada berita hari ini di rumah Anies akan ada pertemuan tim kecil koalisi perubahan. Kita tahu beberapa kali pertemuan tim kecil ini waktu itu di rumah makan Padang. Nah, ini kita baca sedikit. Kabar pertemuan itu dibenarkan Wakil Ketua DPP Nasdem Willy Aditya. Katanya ia ada pertemuan tim kecil aja. Nah, ini isi tokoh-tokoh yang ada di tim kecil ada 9 orang, termasuk di dalamnya ada Nasdem, PKS, Partai Demokrat, dan LO Sudirman Said, mantan Menteri SDM yang diresapel sama Jokowi. PKS tepis koalisi perubahan, bubar, tim kecil Anies reguler bertemu. Ya, tapi hasilnya mana kan gitu pertanyaannya. Gerindra, PKB, Nasdem jadi koalisi perubahan kebangkitan Indonesia Raya. Nah, ini yang menurut saya adalah berita yang menghebohkan. Karena apa? Karena pasca pertemuan di sekber tersebut, Sufmi Dasko mengunggah dengan caption menunggu koalisi perubahan kebangkitan Indonesia Raya. ini yang menarik, teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan Nasdem ini bergabung ke koalisi Gerindra PKB, maka dengan otomatis ini Demokrat dan PKS akan kelabakan mencari koalisi baru, karena dua partai saja tidak cukup, PKS dan Demokrat saja tidak cukup untuk meloloskan presidensial threshold. Jadi mau nggak mau dia harus nebeng. Nebengnya kemana? Ke KIB ataupun ke PDIP yang sudah jelas di atas 20%. Maka ini hal yang mengejutkan menurut saya, karena soal capres dan cawapresnya juga akan lebih rumit nanti. Berbicara soal Anies Baswedan yang hari ini oleh Nasdem dipromosikan sebagai calon presiden. Kalau misalkan Nasdem ini berkoalisi dengan Gerindra dan PKB, bagaimana nasib Anies Baswedan? Karena nggak mungkin secara logika kita dijadikan sebagai presiden dan wakil presidennya itu Prabowo Subianto. Itu hal yang sangat mustahil terjadi. Jadi apakah mau nanti Anies Baswedan jadi wapresnya Prabowo? Kita lihat aja nanti. Bukan hanya satu ya, di sini juga ada lagi mulai main kata Nasdem bisa hengkang dari koalisi perubahan dan gabung koalisi Gerindra PKB. Mungkin ini bentuk apa ya namanya? Bentuk ancaman balik kepada Partai Demokrat yang kemarin mengancam kalau misalkan dua partai saja antara Nasdem dan PKS itu gak mungkin jalan Anies Baswedan, kata Demokrat. Ini bentuk ancaman balik dari Demokrat. Jika koalisi perubahan tidak terjadi, Nasdem lebih memiliki sejarah kedekatan ke KIB dan PDIP. Mungkin peluang paling besar merapat ke sana. Iya, betul. Kita tahu Nasdem belum membuat koalisi. Kalau belum bangun koalisi, bisa saja koalisi dengan partai yang sudah gabung koalisi, termasuk dengan PKB Gerindra. Ini kata Saiful Huda, Wasekjen PKB, yang mengatakan bahwa Nasdem ini masih berpeluang gabung ke
Gerindra PKB. Karena apa? Karena Nasdem itu belum mempunyai koalisi, walaupun hari ini digadang-gadang akan membuat koalisi perubahan. Merapat ke Gerindra PKB, isu Anies Baswedan di depak Nasdem santer. Omongan orangnya Surya Paloh nggak disangka-sangka. Nah, kita baca yang di sini nih. Tetapi kita fokus, meski demikian, Willy menegaskan bahwa partainya tetap fokus untuk mengusung Anies sebagaimana dideklarasikan 3 Oktober 2022 lalu. Tetap kita fokus, Pak Surya selalu berkata, sekali layar berkembang, surut kita berpantang, moralitas kami sudah jelas, yaitu mendeklarasikan Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tentu itu objektif kami, bagaimana Mas Anies bisa mendaftarkan diri di KPU dan disahkan sebagai calon presiden. Namun, ini turunannya ini yang penting. Bagaimana turunannya itu kemudian kita usahakan melalui koalisi, dan selama ini komunikasi kami bangun secara intensif dengan teman-teman Demokrat dan PKS. Namun Willy tidak menampik bahwa politik adalah hal yang dinamis, sehingga Partai Nasdem juga turut membangun komunikasi dengan partai-partai lain di luar koalisi perubahan. Bagaimana ini ancaman dari Partai Nasdem ini sangat tajam sekali kepada PKS dan Demokrat kalau bisa mengartikan ini bahasa politik. Semakin menarik perjalanan Anies Baswedan yang sangat terjal. Saya berharap si Anies Baswedan bisa nyapres ya, karena nggak menarik kalau misalkan Anies Baswedan nggak nyapres. Saya juga ingin melihat bagaimana Pak Prabowo berhadapan dengan Anies Baswedan nanti. Kita jangan dulu mikirin soal PDIP siapa yang akan dicalonkan, tapi ini yang lebih menarik koalisi perubahan. Jadi itu aja, mungkin ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.